di rumah. Sekarang aku sama Enzo lagi mau olahraga nih. Moms di rumah udah olahraga belum? Tahu nggak sih, olahraga tuh bagus banget loh buat Mams sama anak-anak. Nah, sekarang pengen tahu nggak apa sih sebetulnya keuntungan olahraga? Nggak cuma dari segi fisik loh, tapi juga dari segi psikologis. Nah, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol nih sama trainernya. Yuk, ikutin aku, jangan kemana-mana ya, Mams. Mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Halo, apa kabar Moms di rumah? Menjaga kesehatan si kecil bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menjaga pola makan, mengatur pola hidup, dan yang tak kalah penting, yaitu berolahraga. Nah, siapa Moms di rumah yang sudah memperkenalkan olahraga pada si kecil? Nah, jika belum pernah mengajak si kecil olahraga, ayo kenalkan olahraga pada si kecil sekarang juga. Tidak perlu langsung mengenalkan pada olahraga yang berat. Cukup olahraga yang ringan dan membuat tubuh si kecil sehat. Seperti ini nih, Mams, misalnya. Gak rugi kok Mams memperkenalkan olahraga pada si kecil. Selain tubuh si kecil akan sehat, si kecil pasti akan tambah pintar dan juga bersosialisasi lebih pintar. Nah, Mams Story episode kali ini akan memberikan informasi apa saja manfaat mengenalkan olahraga sejak dini. Apa saja ya Mams? Tara The Tours akan memberikan informasinya untuk Mams. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Sehat. Aku baru kelar ya? Ini kelasnya ya? Baru banget. Baru banget, tapi nanti masih ada lagi ya? Nanti masih ada lagi sampai sore. Oh gitu. Aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit sih. Aku pengen tanya. Sebetulnya anak-anak usia berapa sih yang udah boleh ikutan senam? Kalau di sini sih sedini mungkin ya, mulai dari 6 bulan itu udah bisa ikutan di sini. 6 bulan udah bisa ikutan. Oh. Terus biasanya olahraga apa nih yang baik deh untuk diperkenalkan ke anak-anak, apalagi yang masih baby 6 bulan kayak gitu? Rada ngeri juga sih ya, mungkin ya parents di luar ya. Cuma di sini kita khusus di Rockstar tuh kita membantu untuk parentsnya sendiri. Sebenarnya itu skill yang basic ya, kayak hanging, tapi di sini kita bantu si parents untuk tahu gimana cara pegang yang benar. Karena kan beberapa ada mungkin orang tua yang takut atau takut kecengklak anaknya, jadi masih ngeri-ngeri. Jadi kita di sini kasih tahu cara spotting yang benar. Jadi untuk yang baby-baby orang tuanya pasti ikutan juga ya, nggak mungkin dilepas ya. Oh, susah nggak sih ngajarin anak-anak kecil-kecil gitu senam? Susah-susah gampang ya, karena kan mereka ada yang emang biasa sama orang tua, jadi sama orang asing beda mukanya nangis. Jadi sebisa mungkin tuh kita rayu, ajak ngobrol. Jadi susahnya lebih ke arah interaksi sama anaknya. Tapi anaknya sendiri susah nggak melakukan gerakan-gerakan kayak hanging tadi, ada yang rolling tadi aku sempat lihat kan? Kalau mereka sih basically kalau yang pertama mungkin ada susah karena mereka belum terbiasa. Cuma yang udah sering itu karena kan mereka otot-ototnya juga masih yang lemes ya. Dengan dibantu teacher di sini dan orang tua juga itu lebih mudah. Nah mungkin satu lagi nih saya mau nanya. Jadi sebaiknya untuk anak-anak khususnya nih di bawah 5 tahun dalam seminggu tuh berapa kali sih harus olahraga? Gak diharusin, mungkin 2 minggu sekali sih bagus, atau sebisa mungkin sesering mungkin, jadi biar lentur badannya juga motoriknya terlatih juga. Oke, abis ini aku mau ikutan juga kelas senamnya ya.
Mams, banyak loh selebriti Indonesia yang dahulunya adalah atlet dan pernah mengikuti ajang olahraga, bahkan pernah meraih beberapa kejuaraan. Siapa saja mereka? Prisya Nasution, perempuan berusia 30 tahun ini sejak SMP sudah mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat di sekolahnya, hingga membawanya sebagai atlet pencaksilat nasional. Prisya aktif mengikuti kompetisi nasional serta Porda. Terakhir, Prisya mengikuti Porda tahun 2007. Setelah itu, Prisya lebih menggunakan bakatnya di bidang silat untuk kebutuhan filmnya. Selanjutnya, Hannah Al-Rashid. Perempuan berwajah blasteran ini pun juga ternyata pernah menekuni dunia olahraga. Hannah yang lahir dan dibesarkan di London, Inggris, dilatih pencaksilat sejak kecil oleh ayahnya. Aktris dan juga model yang dikenal dengan gayanya sedikit tomboy ini bahkan pernah menjadi perwakilan Inggris di kompetisi pencaksilat internasional. Aktor ganteng Denny Sumargo. Sejak tahun 2000, pria kelahiran Makassar ini menekuni olahraga basket. Denny bergabung dengan tim Aspak Jakarta dan berhasil menjuarai IBL beberapa kali. Denny Sumargo juga masuk dalam tim basket nasional Indonesia pada tahun 2001, 2003, 2007 dan masuk dalam MVP IBL 2008. Selain bersama klub Aspak, kini Denny malah lebih sering tampil di televisi sebagai host dan pernah membintangi beberapa judul film. Aktor selanjutnya yaitu Samuel Rizal. Aktor ganteng dan juga bertubuh kekar ini lebih dulu menekuni karir sebagai pebasket sebelum terjun menjadi aktor. Cowok yang selalu tampil dengan rambut super cepak ini mengawali karirnya di klub Satria Muda. Sebelumnya ia juga sempat mewakili Indonesia pada kejuaraan 3-on-3 di Taiwan. Ia juga pernah terpilih sebagai anggota timnas junior Indonesia. Kamidia Radisti, namanya lebih dikenal sebagai presenter televisi dan model. Sosoknya pun mulai dikenal setelah memenangkan kontes kecantikan yang diadakan salah satu stasiun TV swasta. Namun ternyata perempuan cantik ini sempat menekuni olahraga. Kamidia pernah menjadi atlet renang. Ia pernah menjadi peserta prapon ke-14 saat masih duduk di bangku SMP dan berenang melintasi Selat Madura untuk sebuah kompetisi. Spesialisasi Kamidia adalah gaya dada dan kupu-kupu. Yang terakhir yaitu Dede Yusuf. Saat ini ia lebih dikenal sebagai seorang politisi. Ia sempat menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat dan tengah duduk di kursi DPR RI. Sebelum menjadi seorang politisi, Dede lebih kenal sebagai aktor, model, dan presenter. Dede terkenal berkat peran-peran laga yang ia mainkan dan juga membawa acara sebuah kuis ternama. Dede mendapatkan kepiawaiannya sebagai aktor laga berkat berbagai cabang ilmu bela diri yang sempat ditekuninya. Dede mempelajari pencaksilat, karate, kungfu, kempo, jujitsu, dan taekwondo. Dan taekwondo lah yang sempat menjadikannya namanya harum sebagai atlet. Wah Mams, nggak nyangka ya, ternyata selebriti-selebriti yang baru saja kita simak adalah mantan atlet olahraga yang cukup berprestasi. Ayo Mams, kenalkan segera si kecil pada olahraga. Siapa tahu si kecil tumbuh menjadi calon atlet yang bisa membanggakan Indonesia.